pembelajaran pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Jadi untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Aku Baguslah kalau hadir semua. Nah, jadi kita hari ini akan mempelajari materi yang sangat dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum itu kalian pasti pernah kan yang namanya berbelanja di online shop, jajan di kantin, atau menemani orang tuanya ke pasar untuk berbelanja sayur. Nah, untuk kalian mendapatkan barang-barang itu semua, kalian membayarnya menggunakan apa? Wow. Ya benar, kalian menggunakan uang. Nah, jadi pada kegiatan hari ini kita akan membahas terkait konsep uang. Adapun capaian pembelajaran yang Ibu harapkan pada kalian di pertemuan kali ini, yang pertama itu Ibu mengharapkan kalian mampu menjelaskan atau mendefinisikan pengertian uang itu dengan benar. Yang kedua, kalian itu mampu menyebutkan apa saja jenis-jenis uang. Dan yang ketiga itu kalian mampu menyebutkan dan mengelompokkan apa saja fungsi-fungsi dari uang. Sebelum masuk ke materi inti, Ibu ada satu pertanyaan terkait kenapa kita zaman sekarang itu menggunakan uang dalam transaksi sehari-hari. Kenapa kita tidak menggunakan sistem barter? Apa kalian berpendapat? saya Bu. Boleh, silakan Ferry. Kalau misalkan menurut Ferry ya, kalau kita kenapa nggak menggunakan barter? Karena kalau misalkan barter itu susah tuh, karena zaman dulu itu kan susah untuk untuk barang itu kan harus sama, jadi susah gitu loh untuk barternya itu sendiri. Baik, terima kasih. Selain Ferry, apakah ada lagi yang berpendapat? Baik, pada Kalista. Barter tuh mungkin maksudnya itu susah nentuin nilainya Bu. Misalnya satu ayam itu tuh bakal sebanding sama beberapa kilo berasnya. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Ferry dan Kalista bahwasanya sistem barter itu memiliki kelemahan di mana mereka itu susah menentukan nilainya, juga susah mencari orang yang sepadan gitu untuk tukar mereka. Nah, jadi ketika uang muncul, kita masyarakat umum itu lebih memilih untuk menggunakan uang, di mana uang itu nilainya lebih jelas, terus tuh nilainya lebih jelas dan umum digunakan oleh masyarakat sekarang. Sekarang kita memasuki materi inti. Yang pertama itu ada pengertian uang. Nah, jadi uang itu merupakan alat pembayaran yang sah atau alat satuan hitung yang digunakan oleh masyarakat umum dan diterima juga oleh masyarakat umum untuk bertransaksi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu melalui barang maupun jasa. Selanjutnya itu ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang itu ada dua. Yang pertama itu ada uang kartal dan yang kedua itu ada uang giral. Di mana uang kartal ini merupakan uang yang berbentuk non fisik seperti berbentuk fisik seperti kertas dan logam yang kita gunakan dalam transaksi kita sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada uang giral. Nah, uang giral sendiri itu merupakan uang yang berbentuk non fisik. Nah, itu seperti cek, giro, ATM atau m-banking. Materi yang selanjutnya itu ada fungsi-fungsi uang. Fungsi uang itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli itu juga ada dua jenis, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Contohnya itu ketika kalian membeli nasi goreng harganya kan 15.000. Nah, itulah uang 15.000 itu tadilah yang disebut sebagai alat hitung, satuan hitung. Yang kedua itu ada fungsi turunan. Nah, fungsi turunan ini juga dikelompokkan menjadi 4 sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat penambah kekayaan, alat penimbun kekayaan, dan alat kegiatan pendorong ekonomi. Nah, misalnya itu seperti ketika kalian menabung di bank. Nah, otomatis kan kalau misalnya kalian menabung di bank, uang kalian kan bertambah. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi penambah nilai. Nah, dari ketiga materi yang telah dijelaskan terkait pengertian jenis-jenis dan juga fungsi uang, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Baik, kepada Weldy. Dompet digital seperti OVO atau GoPay itu apakah termasuk uang giral?
Ya, jadi dompet digital seperti aplikasi Dana, OVO, atau GoPay itu termasuk ke jenis uang giral. Nah, karena mereka itu disimpan, nilainya itu disimpan secara elektronik, bukan secara fisik. Apakah ada lagi yang ingin bertanya selain WLB? Jikalau tidak ada, sebelum Ibu tutup, Ibu meminta kalian untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Oke, kepada Suci. Jadi untuk kesimpulan materi pada hari ini yaitu mengenai uang. Uang itu merupakan alat tukar dan juga jenisnya itu ada dua. Tadi ada uang kartal dan juga giral. Sedangkan fungsinya itu ada terbagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan juga fungsi turunan. Ya, baik, terima kasih kepada Suci. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini bahwasanya uang itu merupakan alat pembayaran yang sah atau alat tukar yang kita gunakan dalam bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk jasa maupun barang. Nah, sementara untuk jenis-jenis uang itu tadi juga sudah disebutkan, jenis-jenis uang itu ada uang kartal dan uang giral, di mana uang kartal itu contohnya seperti uang kertas dan uang logam. Sementara uang giral itu contohnya seperti cek, giro, m-banking kalian. Nah, untuk fungsi-fungsinya sendiri itu juga tadi sudah disebutkan, ada fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk tugasnya Ibu meminta kalian untuk merangkum materi yang telah kita pelajari. Nanti dikumpulkan di minggu depan, dan untuk minggu depan kita akan mempelajari materi terkait lembaga keuangan. Nanti kalian boleh baca-baca terlebih dahulu di buku ekonomi kalian ya. Ya Bu, sebelum kita tutup pembelajaran, untuk ketua kelas boleh dipimpin lagi doanya. Oke, Bapak, supaya kita mendapat berkah bersama dan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum